Sering kita mendengar orang itu menipu melalui telepon. Dikasih tahu kita dapat hadiah, dikasih tahu kita dapat sesuatu dari bank atau dari produk tertentu, lalu minta kita kontak dia kembali, minta kita ke ATM, cek dan sebagainya, suruh kita ketik-ketik sesuatu di ATM. Sebenarnya dia sudah menguasai ATM itu, ya. Jadi si penipu itu dengan membuat kita bingung sedikit, akhirnya kita bukannya cek di sana, tapi justru uang kita yang terkirim. Nah, karena saking banyak kejadian ini, maka ada orang yang merekam semua suaranya, kemudian disebarluaskan sehingga dia anggap penipu itu kena tipu. Rupanya kejadian ini bukan terjadi pada zaman sekarang. Di zaman dahulu kala sudah pernah terjadi. Si penipu kena tipu. Saudara kenal dengan orang yang bernama Yakub, bukan? Yakub itu adalah saudara kembar dengan Esau, dan dia pernah menipu abangnya dengan membayar hak kesulungan gara-gara dia masak kacang merah. Jadi disuruh abangnya, yaitu Esau, menyerahkan kepada dia hak sulungnya. Kemudian dengan demikian dia pernah pergi menipu bapaknya. Apa yang terjadi? Waktu bapaknya minta kepada abangnya Esau pergi berburu karena bapaknya mau serahkan warisan kepadanya, yaitu berkat kepadanya, maka mamanya minta Yakub pergi ke kandang, ambil 1 ekor domba untuk dipotong kemudian dimasakin, saudara. Memang ada perubahan antara Yakub dan Esau. Esau badannya berbulu, sedangkan Yakub tidak. Itu sebabnya maka bulu domba itu dijadikan bulu di dadanya maupun tangannya, menipu bapaknya. Kemudian singkat cerita, dia mendapatkan warisan itu. Jadi dia berhasil menipu abangnya, menipu bapaknya. Tetapi terjadi perselisihan. Dia harus pergi keluar dari desanya menuju ke tempat pamannya yang bernama Laban. Singkat cerita, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Rahel, yaitu anak pamannya itu. Dan untuk mendapatkan Rahel, dia harus bekerja 7 tahun, demikian kata pamannya. Tetapi setelah 7 tahun, dia tidak mendapatkan Rahel. Kenapa? Karena pamannya mengirim putrinya bernama Lea, yaitu kakaknya Rahel, untuk dinikahkan kepada Yakub. Jadi Yakub berhasil ditipu oleh pamannya. Singkat cerita, bahwa penipu tertipu. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Kita melihat orang mau gampang mencari uang. Orang mau gampang untuk mendapatkan harta banyak. Maka caranya adalah dengan menipu. Kalau perhatikan di media sosial, banyak sekali dipakai untuk menipu. Facebook bisa dipakai untuk menipu. Buat wajahnya seperti orang yang tampan, kemudian ngobrol dengan perempuan, ya sampai mereka seakan-akan jatuh cinta, ya sudah percaya atau sayang menyayang, bisa kirim uang kepada dia. Dan itu pernah terjadi. Belum lagi WhatsApp juga bisa terjadi demikian. Nah, tetapi kita mesti cerdik, ya. Kalau ada teman-teman yang perhatikan di Facebook misalnya, kalau nada-nada tipuan itu kita bisa tahu. Kadang-kadang teman kita yang biasa memanggil kita dengan nama saja misalnya, tiba-tiba bisa panggil kita om atau bapak. Itu kan aneh. Jadi perlu dicuriga. Gitu. Nah, atau orang yang kalau telepon, kalau kita memang nggak kenal ya jangan. Tetapi kebanyakan mereka tidak mau pakai telepon. Mereka hanya pakai teks, ya. Kalau WA ya pakai WA saja. Jadi mereka cara menipunya dengan demikian. Nah, yang pakai suara itu kebanyakan mereka katakan dari bank kita dapat hadiah.
Tapi yang berkenalan itu kebanyakan hanya pakai WA saja, message saja, dan sebagainya. Dan ada banyak orang yang terjebak. Beberapa bulan yang lalu ini terjadi di Amerika. Jadi ibu ini pakai nomor Amerika. Dia sebagai hamba Tuhan. WhatsApp-nya itu ternyata dipakai oleh orang lain. Entah siapa. Dan dia pergi pinjam uang sama seorang anggota gereja yang ada di Bandung katanya. Dan celakanya orang itu pinjam kepada dia, ya, transfer kepadanya. Begitu percaya, begitu sayangnya dia kepada hamba Tuhan ini, dikirim lebih kurang 40 juta. Dan akhirnya ketahuan bahwasannya tertipu. Nah, jadi perlu hati-hati. Di zaman sekarang, kalau benar kita bisa nipu balik, maksud saya jebak dia balik, membuat dia malu sih gak masalah, bukan nipu ya. Tetapi seringkali justru kita benar-benar tertipu kalau tidak hati-hati. Makanya kalau ada janji sesuatu yang diiming-iming ada uang, langsung saja pakai nomor 1 curiga. Nomor 2 curiga. Nomor 3 curiga. Dan tahan dompet kita, tahan rekening kita, jangan sampai transfer uang. Mesti dia berbicara, bila perlu ada FaceTime, bisa lihat wajahnya, baru kita bisa tanda kutip percaya kepadanya. Kalau hanya berdasarkan WA, message, kita tidak bisa percaya demikian saja. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bahwa kita perlu ragu dalam hal ini, perlu curiga dalam hal ini. Kalau hanya sekedar WA, apalagi kita minta dia FaceTime, dia tidak mau. Apalagi kita minta dia bersuara, tidak mau. Nah, hati-hati teman-teman semua. Sampai ketemu. Tuhan berkati kita sekalian.